Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sangat berterima kasih dan bahagia dapat diberikan kesempatan untuk menjadi saksi Kristus dalam hidup saya. Saya berlatar belakang dari agama Buddha dari saya kecil, dan keluarga saya sejak dulu tidak pernah harmonis. Papa dan mama saya selalu bertengkar, dan dari kecil saya juga tahu papa saya selingkuh dari mama saya. Dan pernah saya baca surat cinta dari wanita lain kepada papa saya. Saya cuma pikir wanita-wanita itu saja yang kejar-kejar papa saya, karena saya selalu menutupi diri kalau papa saya itu baik. Saya nggak mau punya papa yang seperti itu. Sebetulnya papa saya seorang laki-laki yang rajin dan taat agama, tapi dia jatuh dalam perselingkuhan, sehingga usahanya selalu saja gagal. Pernah saya tanya ke papa langsung saat saya sudah besar, apakah papa itu selingkuh? Dia selalu bilang, dia nggak pernah selingkuh. Oke, saya coba percaya kepada papa karena memang tidak ada bukti pada saat-saat itu. Karena cuma dari mama aja yang bicara. Dan saya pun selalu cari perhatian kepada pacar-pacar saya, karena saya tidak dapat perhatian penuh dari orang tua saya. Hanya pacaran saja, tapi saya jadi orang yang mengekang dan cemburuan kepada pacar-pacar saya karena takut ditinggalkan dan takut diselingkuhkan, sehingga saat putus saya sangat terpuruk. Jadi seperti hidup tergantung dari pacar yang selalu membahagiakan saya, tapi tidak pernah saya dapatkan hingga saya menikah pun di tahun 2008. Saya dan suami juga selalu gak cocok dan bertengkar, dan ternyata setelah menikah suami saya pun suka main wanita. Dia pun menutupi dengan segala kebohongan. Tapi istri pasti punya perasaan. Pikir saya ini hukum karma. Saya coba terima sambil berdoa, sambil membohongi diri saya. Suami saya baik seperti yang saya lakukan ke papa, biar saya tidak kecewa dan tetap bertahan dalam pernikahan saya. Karena kalau memang betul selingkuh, saya punya prinsip pasti cerai. Gak tahan rasanya. Gimana bayangkan suami sama orang lain, sama wanita lain. Mau gila rasanya. 12 tahun sudah saya jalani pernikahan tanpa kebahagiaan. Di titik terpuruk di masa awal pandemi, saya betul-betul kalut hingga mau mengakhiri hidup saya. Tidak tahu harus berbuat apa. Kok perasaannya selalu tidak bahagia. Kenapa tidak ada perubahan? Kenapa saya hidup harus ada dalam kebohongan dalam satu keluarga? Hingga saya bertukuk lutut dan menangis ke arah langit, minta kebenaran Tuhan yang benar. Saya tidak lagi berdoa di altar sembahyang saya. Saya berteriak dan menangis berkata, pasti ada Tuhan, pasti ada satu Tuhan. Tolong saya Tuhan, saya sudah tidak sanggup. Saya tidak sanggup lagi Tuhan, beri saya kekuatan. Saya minta kebenaran. Saya hanya mau hidup benar. Kalau ia memang benar-benar betul mereka semua selingkuh, apa yang harus saya perbuat? Dengan suami apakah saya harus berpisah atau terus? Tapi saya gak kuat kalau untuk membayangkan suami saya dengan orang lain. Saya kalut sekali. Tolong jawab saya Tuhan, saya mesti bagaimana? Di masa pandemi itu, papa saya terungkap selingkuh dengan karyawan kami. Hancur hati saya saat itu. Kenapa saya merasakan papa saya begitu bohong kepada saya? Kenapa papa mesti bohong? Akhirnya papa saya harus pergi dari rumah karena kami sekeluarga anak-anaknya berdebat. Dengan usia mama yang sudah kepala 60-an, papa saya pergi dari rumah, dan mama saya karena kepikiran menjadi sakit. Muka sebelahnya mati rasa. Masa itu teramat sulit bagi saya. Suami saya dan anak pertama saya gila game online. Dan suami saya pun secara diam-diam pacaran di online dengan game online-nya dengan anak-anak ABG. Hingga janjian ketemuan di saat itulah hati saya hancur lebur di saat bersamaan. Saya tahu kalau suami saya ternyata betul-betul memang selingkuh. Hanya beda beberapa waktu, semua terungkap jelas puluhan tahun. Saya menutupi perasaan saya ketika hancur. Saya harus masih mengasuh anak saya yang 3 tahun dengan anak yang aktif.
Sungguh itu kondisi yang sangat-sangat terpuruk. Untung saya tidak stres berat-berat. Untung saya tidak selalu menaboki atau memarahi anak saya yang kecil itu. Dan saya benar-benar terpuruk dan hampir gila, dan bahkan saya mau mengakhiri hidup saya, cuma saya nggak berani melukai diri, dan saya pun tidak bisa cerita saat itu ke orang-orang lain, hanya menangis dan minta tolong kepada Tuhan. Di mana kebenaran hukum alam ini? Apakah betul ada Tuhan yang dapat menolong saya dari kesesakan saya berpuluh-puluh tahun? Sehingga singkat cerita, YouTube saya tiba-tiba muncul khotbah Ibu Eli yang bergumulannya sama, yaitu perselingkuhan. Dari situ saya terus ikuti YouTube-nya. Mama saya juga ikut mendengar, di mana saya tidak dapat tidur. Saya dengar khotbah-khotbahnya sampai saya tertidur pulas. Handphone saya tetap menyala-nyala. Suatu hari sampai suami saya bilang, "Itu ibu gak capek apa khotbah? Kamu udah tidur, ibu itu masih khotbah." Suatu hari saya memberanikan diri untuk call Ibu Eli. Saya pikir, wah, orang yang sibuk ini gak mungkin kali ya bisa telepon, tapi saya mau coba gitu ya. Tadinya saya cuma mau konsul, ya kan, belum mau terima Yesus, karena saya masih pikir saya gak boleh pindah agama nih gitu kan. Saya cuma mau konsul untuk masalah rumah tangga saya, karena saya dari kecil adalah agama Buddha yang sangat taat, jadi saya belum berani untuk pindah agama. Tapi saya cuma mau konsultasi sama Bu Eli. Tapi Bu Eli itu langsung suruh saya terima Tuhan Yesus. Karena dia bilang, yang saya selalu ingat adalah Buddha itu baik ya, tapi tidak ada kekuatannya. Ibu Eli berbicara seperti itu, dan saya sampai ingat sampai sekarang. Dan itu memang betul yang saya rasakan sampai sekarang, memang betul. Mulai itu saya suka dengar lagu-lagu rohani, hingga lawatan Tuhan sungguh dahsyat di dalam hidup saya. Saya dapat menangis saat puji-pujian, bukan menangis sedih, tapi seperti jamahan Tuhan gitu yang mengurapi saya. Saya mulai mendapatkan khotbah-khotbah dari YouTube pendeta-pendeta yang murni-murni dan bagus-bagus. Dan ini semua kerja Roh Kudus secara supranatural. Dan saya membeli Alkitab, saya baca, dan saya rasakan ada ajaran yang dahsyat seperti ini ya. Ada ya Tuhan kita yang hidup. Enak ya masalah kita dapat, kita serahkan. Yang terpenting kita mau hidup kudus dan mau mendengarkan firman-Nya, melakukan firman-Nya. Yang pertama kali Tuhan bicara pada saya pada waktu itu jam 2 pagi, saya terbangun, ada suara berkata, Yesaya. Saya tidak tahu apa itu Yesaya, saya bingung Yesaya itu apa ya. Tapi saya cepat dan langsung buka Alkitab. Saya cari apakah ada nama ini. Wah, saya langsung bersuka cita. Betul-betul Tuhan itu bisa bicara, Tuhan kita hidup. Saya tuh damai sukacita betul-betul. Saya dituntun Tuhan, saya terus belajar dan praktekkan ajaran Kristen dan firman-firman dari Bu Eli. Yang saya rasakan adalah berkat pertama dan terpenting adanya damai sukacita dan damai sejahtera. Dan lawatan Tuhan kepada saya. Saya dapatkan karunia, kepala saya di ubur-ubur itu terasa dingin bila hadirat Tuhan itu begitu kuat. Dan karakter saya semakin hari diubahkan menjadi lemah lembut, bisa mengampuni suami saya dan papa saya. Dahsyatnya saya melakukan hubungan suami istri itu sudah tidak ada intimidasi iblis, karena saya suka sekali membayangkan suami saya dengan wanita lain yang membuat saya itu tidak tahan dan tidak kuat gitu. Buat saya itu betul-betul terpuruk. Itulah intimidasi iblis. Sekarang saya menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya betul-betul mau dengar suara Tuhan. Saya mau ikut dan taat apa yang diperintahkan Tuhan. Saya mau hidup dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Bukan lagi kehendak saya, tapi adalah kehendak Tuhan. Biar saya hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Setiap waktu itu doa saya, sehingga Roh Kudus bekerja begitu besar. Saya dapat paham dan mengerti ajaran Kristus dengan sangat mudah dan cepat. Setiap hari saya mendengarkan khotbah, baca firman, khotbah, baca firman, dari buka mata sampai tutup mata. Saya tidak pernah nonton
film-film Korea segala macam. Tidak pernah saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya sekarang memandang masalah saya jadi berbeda. Tuhan mau kita belajar dalam kehidupan ini. Kita diajarkan bagaimana melawan roh-roh jahat di dunia. Dan terpenting melawan pikiran-pikiran kita sendiri. Belajar mengenal Tuhan kita yang dahsyat atas hidup kita. Kita tidak membenci orang yang menyakiti kita. Bahkan kita harus mengampuni dan mengasihi dia. Dan bahkan saya bisa melihat dan merasakan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kita. Dan diakhiri dia berkata, "Ampuni Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sungguh saya saat itu merasakan kasih Tuhan Yesus besar dan tanpa syarat. Dia saja bisa gitu, apalagi kita yang berdosa. Kenapa kita tidak bisa mengasihi dan mengampuni orang-orang di sekitar kita? Di sini saya belajar sikap Tuhan Yesus dan mau melakukan seperti Tuhan Yesus. Karena saya adalah anaknya, muridnya, mempelainya, maka saya harus sama seperti sikap Tuhan Yesus. Walau sulit, tapi saya mau taat dan berdoa terus memberkati papa dan suami saya, terus mengampuni mereka, sehingga saya bisa muncul belas kasih mereka begini karena mereka juga punya kepahitan di masa kecilnya. Papa saya tidak punya mama saat kecil, meninggal saat melahirkan papa saya. Suami saya juga dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis dan sangat keras. Jadi mereka jatuh dalam dosa karena kepahitan. Sekarang saya menghadapi papa saya yang marah-marah menantang saya ikut Kristus. Saya tetap tenang. Tidak satu kata pun saya lontarkan. Hati saya tetap damai. Suami saya yang masih dalam perselingkuhan, sekarang dia sudah mengakuinya dan saya tetap melayani seperti suami yang baik. Bahkan saya mengasihi suami saya sekarang dari jauh daripada sebelumnya. Saya mengasihi suami saya jauh, sangat jauh daripada sebelumnya. Saya dapat memberi pelukan dan ciuman setiap hari. Dan saya tahu ini bukan kekuatan saya, tapi ini kekuatan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus selalu menyertai setiap langkah saya. Tanpa Tuhan saya tidak dapat seperti ini. Dan akhirnya suami saya pun bersikap jauh lebih baik dan sangat mendukung saya untuk baca Alkitab dan masuk dalam agama Kristen. Walau dia sendiri masih dalam proses, saya yakin dia akan terima Tuhan Yesus juga seperti saya, secara supranatural. Karena Yohanes 15 ayat 7, janji Tuhan yang saya pegang teguh, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Wow, ini keren banget dan jadi rema untuk kehidupan saya. Apapun, asalkan kita mau percaya, taat dan setia kepadanya dan menjadi pelaku firman, apapun akan diberikan kepada kita. Masalah kita Tuhan pasti pulihkan pada waktunya yang terbaik. Saya percaya karena janji Tuhan iya dan amin. Karena pergumulan kita adalah untuk memurnikan hati kita. Dan semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kita adalah umat pilihan Allah. Saya berpikir kalau hidup saya nyaman, papa mama saya baik, anak-anak saya nurut, suami saya setia, saya yakin saya tidak akan bertemu Tuhan Yesus. Dan saya tidak dapat kerajaan sorga. Orang benar hidupnya tidak nyaman, tapi pasti aman dipelihara Tuhan, dan akhir hidupnya pasti kekal bersama Bapa di sorga. Itu kan yang kita inginkan. Terima kasih Bu Eli untuk khotbah-khotbahnya, yang pasti Tuhan pakai Ibu Eli sangat luar biasa. Saya rasa terima kasih atas kesempatan ini, dan saya penuh syukur ini adalah arahan Roh Kudus bisa ketemu Ibu Eli dan PD Victory karena pengajaran Kristusnya sangat murni. Semoga kesaksian saya menjadi berkat untuk saudara-saudara terkasih yang mendengarnya. Tuhan berpesan, jangan hanya menempel kepadanya. Jangan menjadi Kristen yang biasa-biasa, tapi betul-betul melekat dan intim kepada Tuhan. Rugi saudara-saudara kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal dan mengalami Tuhan yang dahsyat ini. Saya
juga dari Buddha yang taat, sangat taat, tapi tidak ada kekuatan. Tapi di dalam Kristus saya merasakan kekuatan yang powerful dan damai sejahtera dari Tuhan, yang saya rindukan dan yang saya cari-cari dalam hidup saya selama ini. Dan tidak ditemukan di Allah yang lain, hanya di dalam Yesus Kristus. Amin.